Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Apridio The Mini Station. Selamat pagi dan salam sejahtera tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di awal pekan yang penuh dengan keceriaan karena cerah cuacanya di Semarang dan sekitarnya. Hari ini saya Santi Rosalia kembali hadir bersama dengan guru kita Mas Tommy Arnovan dalam Market Corner. Ya, seperti biasa kita akan diskusi dan sharing tentang bagaimana mengoptimalkan era digital ini untuk bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan dan terutama juga buat kita yang memang memiliki kreativitas yang sangat tinggi ya, dan kita belajar bagaimana untuk bisa menjual kreativitas kita itu dan menjadi kebutuhan yang disukai oleh konsumen. Dan hari ini kita akan kehadiran tamu, tapi nanti kita akan coba buka lagi siapakah nanti yang akan kita tampilkan. Tapi kita sapa dulu guru kita, Kang Ano. Selamat pagi dan assalamualaikum Kang Ano. Apa kabar Bu Sinta sama Bu? Iya. Kapan-kapan naik motor gedenya ke Semarang ya, ke Apridio ya. Maaf Ibu. Sehat Kang? Baik, kita langsung saja menyapa Mbak Lina Windy. Beliau ini adalah owner dari Double Eight Craft, Ya, Mas Tommy, yang hari ini akan kita ajak sharing untuk membuat satu inspirasi bagaimana teman-teman yang memiliki kerajinan dan bisa melakukannya seperti juga yang dilakukan oleh Mbak Lina. Selamat pagi Mbak Lina, Assalamualaikum. Iya, selamat. Bu Santi, kalau Sinta itu kembarannya Santi dan itu lebih putih dari Santi. Iya benar. Tapi ini bukan iklan ya. Oke. Baik, Mbak Lina ini dengan Mas Tommy Arnovan. Ya, Mas Tommy sama beliau adalah salah satu narasumber. Perkenalkan. Iya, salah satu narasumber yang kami hadirkan setiap hari Senin untuk ngobrol bareng, berdiskusi bagaimana bisa mengoptimalkan di era digital ini untuk mencari pundi-pundi uang. Dan Mbak Lina ini menjadi salah satu praktisi yang kita pengen dengar juga ya, bagaimana mengoptimalisasi digital marketing. Sebelum mengawali usaha, nah Mbak Lina cerita dulu dong, kalau Mas Tom udah biasa cerita nih, fashion Mbak. usahanya apa, kemudian sebelumnya buka inspirasi mengambil usaha ini seperti apa, dan sudah sejak kapan gitu ya, prosesnya kita juga pengen tahu. Kemudian itu setelah waktu berjalan itu kan banyak nih perca-perca ya. Mbak Santi aja Mbak, biar aku kelihatan muda. Saya buang, ya percanya itu saya kumpulin, saya kebanyakan bisa, ini ya, kebanyakan syarat gitu ya. Perca yang batik saya kantongin sendiri. Oke, silakan Mbak. Perca yang satin saya kantongin sendiri gitu. Kemudian semakin lama semakin banyak. Akhirnya kemudian saya olah lagi, saya proses lagi menjadi satu kerajinan. Khususnya kerajinan perca gitu. Awal mulanya seperti itu. Untuk teknik yang kita bikin untuk kerajinan percanya itu kita bikin teknik patchwork sama aplikasi sama terakhir kita quilting gitu. Iya. Oh, ada. Bisa. Ya, jadi ini ya masih setengah proses ya Mbak. Ini untuk sarung bantal. Ya. Jadi kita memang istilahnya upcycle ya Mbak, karena kita bukan murni recycle, kita aplikasi dengan katun Jepang. Gitu. Jadi kita perca itu kita sambung-sambung ini kemudian katun Jepang atau goni gitu. Itu aplikasinya. Oh gitu. Ada contoh produknya Mbak? Jadi, di Mbak Lina saat ini ya, bisa kasih tunjuk seiring berjalan ini mumpung itu, ada di Instagram dan Instagramnya Apridio, ya. jadi kita promo gratis yang umum itu biasa seperti taplak meja, ini untuk terus sarung bantal, sarung bantal, cover sofa, yang keperluan untuk ibu-ibu lah, untuk rumah tangga gitu. Terus ada placemat, ada poster gitu.
ada bed cover juga gitu. Dan juga kita sisanya perca lagi itu kita bikin lagi untuk souvenir gitu. Jadi kita bikin gantungan kunci atau kita bikin pouch ya Mbak ya, pouch yang kecil-kecil gitu, souvenir. Iya, iya, iya. Dan ini responnya sangat bagus ya Mbak. Iya, pastinya. Kami untuk yang di rumah itu yang tetap itu 2 orang. Tapi untuk yang kita biasa bantu yang di luar itu karena mereka masih ada anak kecil juga ya Mbak ya. Jadi ada 2 orang juga. Iya. Ya. Jadi totalnya 4 orang. Oke. Iya, iya. Waduh, ini kalau orang kreatif itu jatuhnya nggak ada yang mubazir ya, Mas? Nah, Mbak Lina dibantu oleh berapa orang Mbak. sekarang? Sebelum pandemi itu biasa kita pameran-pameran gitu. Jadi kita lebih banyak ke pameran dulu. Ya, kemudian setelah pandemi kita ke marketplace sama ke Instagram. Gitu. Ya, ini yang saya suka ya dari ibu-ibu yang mencoba untuk berusaha atau menjadi entrepreneur itu mengoptimalkan saudara-saudara yang bisa juga tetap ngomong anak gitu ya, tapi bisa memberikan tambahan uang belanja untuk suami. Ini aku yang suka banget. Nah, mungkin berkahnya memang di situ ya. Mbak Lina, ini pemasaran strateginya seperti apa? Ya, kalau berpengaruh pasti ya Mbak, berpengaruh itu. Karena kan sebelum pandemi itu biasanya ada order souvenir gitu, ada order gitu untuk seminar, tas tote bag juga untuk seminar. Tapi waktu pandemi itu kan sama sekali nggak ada ya. Jadi di marketplace pun yang semua ada ya? Biasa kita bisa ngerjain 300, 200 untuk pernikahan gitu kan. Terus kada PPKM itu kan nggak ada pernikahan juga ya. Terus seminar-seminar juga nggak ada ya. Sangat berpengaruh, tapi kita tetap jalan sih, alhamdulillah tetap jalan. Kita alokasi Lina, ke waktu pandemi kemarin masker juga, seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Lina? Apakah berpengaruh atau tetap aja kan normal kreatif gitu. Jadi ya? satu dompet itu isinya bisa tisu basah sama tisu kering sama hand sanitizer gitu, yang bisa langsung dibawa gitu. Ya. Iya, ya. Oh iya, betul. Untuk sementara anak saya itu. Jadi memang ya, jadi memang kita memang masih usaha rumahan, belum terlalu besar ya Mbak ya. Jadi memang kita maksimalkan untuk misalnya pameran gitu, yang untuk market-marketnya itu masih ke anak saya. Iya, ya. Oke. Kalau sebelum pandemi itu alhamdulillah kita bisa ya lumayan ya. Dan bisa yang mengelola marketing digital marketingnya siapa Mbak? Kalau saat pandemi ya berada di 50% tuh 50% lah Mbak ya gitulah. Kita alhamdulillah kita itu tetap jalan karena kita kan istilahnya kalau orang Jawa itu gandeng geret ya Mbak. Istilahnya kita kan ada ini jahitan gitu ya, jahitan. Ada jahitan juga kan, jadi selain masuk dari situ Mbak Lina, juga Mas boleh tahu ke dapurnya sedikit sebelum pandemi kita olah juga, sama setelah pandemi nih Mbak, omsetnya berapa Mbak Lina muter di gitu Double aja. It nih? Ya tambah sulam ya, tambah sulam gitu. Oke. Oke. Iya, iya, iya.
Ya, sebetulnya Mohon insight-nya ya Mas. Sambal sulam ya, nah ini saya gendeng harus kereng. ditanya nih apa Oh yang iya iya betul. Betul. Oke, tapi kalau Ya, baik. kalau yang Mas Tom, sudah ini menarik disebutkan ya tadi itu Mbak udah Lina keren ya. banget sih kalau Baru menurut saya ya. Jadi saya temui karena beliau ini benar-benar adalah salah satu semua pelaku UKM yang bahan ada di itu Semarang dimanfaatkan dan sangat dengan kreatif. Tadi saya semaksimal sempat mungkin gitu kan. Jadi kaget ya ibaratnya ketika kain kelapa perca tuh ini sampai sudah ampas-ampasnya diaplikasikan benar-benar menjadi ini dan diperes, itu sisanya masih dimanfaatkan ada lagi semua, bisa ya dibikin kan? pots gitu ya. Ya, sekarang kayak Kayaknya kopi nggak ada yang aja, dibuang biji deh. kopi itu Gitu. dijadikan Pengen gelang, kayaknya ada yang begitu ya. dijadikan Oke apa Mas namanya Tom, silakan kalung Mas dan Tom. sebagainya, terus Mungkin ada ada juga insight yang atau jadi apa yang bisa merchandise segala diberikan macam untuk gitu. menambah Sehingga nih sebuah Mbak sesuatu Lina yang ini memang semakin harus banyak bersemangat. orang yang tahu. Nah, berarti kan apa namanya supaya banyak orang tahu adalah informasinya harus di-share kemana-mana seperti itu. Sehingga Apa yang nantinya akan dibutuhkan? meningkat nih apa yang sudah dibuat selama ini itu udah cocok banget sebenarnya pas pandemi karena Mm-mm, tadi kan mm-mm. targetnya ke arah ibu-ibu gitu kan atau ya ibu-ibu baik yang muda sampai yang ke atas Ya. gitu lah paling enggak. Jadi semua perlengkapan rumah tangga tuh sudah disiapin Oh iya nih benar-benar sama kayak Mbak kelapa ya Lina ya. nih. Jadi ya Oke oke. tugas berikutnya adalah memberitahukan itu gitu. Jadi tadi sudah pas banget Shopee itu sebenarnya audiensnya banyak kan wanita. Kemudian Tokopedia itu audiensnya kebanyakan cowok. Itu udah bagus banget tuh. Udah matching banget Shopee sama Tokopedia. Kemudian ada Bukalapak yang sebenarnya terlalu campur aduk sih sebetulnya. Tapi ya tetap itu akan menjadikan sebuah tempat yang Mm. kita bisa jualan gitu kan. Tapi memang yang sekarang banyak sekali diamati sama teman-teman juga itu adalah Tokopedia dan Shopee, tapi sudah dimanfaatkan. Nah, yang Betul. penting adalah kita juga harus kasih tahu nih ke orang-orang, ya kan? Jualan tuh sudah ada di Tokopedia loh, ini mudah. Jualan tuh ada di Shopee, karena ada free ongkirnya, kemudian ada flash sale-nya, dan sebagainya. Sehingga akhirnya akan mendapatkan sebuah respon yang bagus dari calon-calon pembeli atau pelanggan nanti. Nah, kemudian tinggal tadi yang berikutnya bagus lagi adalah merchandise-nya itu, gitu kan. Nah, Jadi ya. ini walaupun seminar online semua, sehingga memang akan terjadi jarang sih, banyak corporate, banyak dinas-dinas pun jarang lah memesan itu. Tapi sekarang sudah mulai nih, saya perhatikan sudah mulai ada pemesanan, kemudian ya itu nanti tetap harus diberitahukan. Intinya nanti ya kembali harus beritahukan seperti yang sudah-sudah gitu kan Mbak Santi. Kita punya ada di YouTube, kita harus kasih tahu orang, kemudian kita punya TikTok, nanti postingan kita harus di-share kemana aja. Sehingga calon-calon pelanggan atau pembeli tadi tahu, oh ternyata ada nih, seperti ini. Nah gitu. Iya. Betul. ya kalau di Instagram itu sudah ada sih. Instagram kita biasa juga share juga, misal ada di toko Shopee gitu, bahwa produk kita ada di Ya. Ya, Shopee betul. gitu. Gitu. Selain itu, oh ya. Biasa kita juga bikin video juga Bu, kita share di itu ya Iya, Instagram. jadi marketplace juga, yang ya. sudah dipilih oleh Mbak Lina ini untuk udah bisa bagus lah. membuat orang mudah mencari produknya Mbak Lina. Penting Iya. juga Mbak untuk di Selain awareness itu, bagaimana masyarakat juga itu itu, bisa Bu, paham kalau atau ada tahu yang mau produknya Mbak belajar Lina gitu, tadi biasa lewat kita sosial juga media yang terima ada, itu, TikTok, Facebook dan lain workshop sebagainya. ya. Saya juga baru Iya, tahu nih iya. ada luar biasa ini double A. Jadi kita saling share lah Bu, sharing ilmu. Mm. 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 Iya, mungkin waktu pembuatan juga Mbak, Permintaan ya, sesuai permintaan waktu saya. produksi. Kalau itu ya jika ada yang mau belajar ya biasa Iya. saya mempersilahkan yang mau belajar Oke, itu. sip. Untuk workshop secara terbuka gitu saya memang belum Bu, karena belum bisa Iya, ini penting membagi banget waktu ya. juga antara produksi Keren banget nih Mbak Lina juga. nih. Karena terbatas juga ya Bu, karyawannya masih itu ya. Oh, workshop. Ya, welcome, saya welcome. Nah ini betul.
Itu kalau nggak pandemi workshopnya dilakukan apakah kemauan orang atau Mbak Lina sendiri Ya, membuka ada kelas juga untuk gini, kalau workshopnya, Mbak? kita itu kan sesuai ukuran sarung bantal, biasa ada Oh, ukuran permintaan. 40, ada 45 sama Custom. 50. Kita tidak Oke. kita tidak membatasi itu harus set atau enggak. Jadi customer pun bisa beli, misalnya kita beli satuan gitu juga bisa gitu. Oh. Jadi tergantung customer Iya, ya, iya. jika mau dibeli satuan saya diperbolehkan juga. Iya, tapi Kalau bagus untuk ya. range Artinya harga kalau ada biasa orang kita pengen itu belajar, Ibu sekitar juga welcome ya. 50.000 per Oke. piece-nya Nah, untuk sarung bantal yang ukuran 40 kali Mbak 40. Lina, ini tadi kalau yang yang ditunjuk itu 100.000 berapa itu harganya ukuran, sarung ya, bantalnya? untuk ukuran Itu 50 kali satu 50. paket ya, berarti Dan tergantung 5 desainnya sarung, juga ya, satu Mbak, taplak ya, atau ya. gimana? Ya, jadi tergantung desainnya juga. Kalau kita semakin bikinnya rumit, susah gitu, kita ya Oh harganya iya, juga berbeda. betul Gitu. betul. Iya dong. Jadi tergantung. Ya, kita menerima custom juga gitu. Biasa lebih banyak ke custom ya, karena gitu dia menyesuaikan dengan rumah biasanya gitu. Jadi misalnya rumah itu kan ada cat atau wall dekornya gitu ya, warna apa gitu, terus menyesuaikan juga ya, menyesuaikan warna itu 40 kali dekornya gitu. Jadi untuk pembuatan itu biasanya kalau custom itu satu set semua, Buat Mbak. nonton Jadi TV itu satu ya? set dari sarung bantal, taplak meja, oke. terus ada cover sofa, ada bed cover gitu. Satu set warnanya sama semua ya. Kalau custom seperti itu. Oh iya iya. Ya. Jadi custom juga nih, Mbak? Iya. Ya. Ya, betul, ya. Iya, jadi betul. Bisa jadi konsultan juga untuk home decor tadi itu menarik karena itu powerful sekali sih tawarannya. Jadi yang dikerjakan tuh kan nggak cuma satu item dan juga tidak satu motif saja gitu. Ternyata di rumah itu nanti bisa bermacam-macam motif masuk di situ kan. Artinya dari satu paket tadi yang isinya Wah, banyak ini sebetulnya tadi, kalau dilihat itu bisa dipesan segmentasinya mungkin sangat eksklusif ya, paket Mas Tom gitu ya. Karena untuk Tadi penggantian custom nuansa di dilayani dengan rumahnya tadi semua. gitu. Oh, Ini hari modal Senin trust home aja. decornya Kalau ini ya, atau orang minggu sudah pertama lihat home decornya ini bagaimana dipasang dulu produknya gitu. Mbak Lina, Berikutnya dia nanti trust motif yang prosesnya ini gitu. dan Itu juga kan kepada Mbak Lina, hasilnya ini kita luar juga biasa bisa sebetulnya menyarankan ya. sesuatu. Biasanya Boleh kalau nggak orang saya udah lihat cocok itu situasi kan rumahnya seperti apa susah lain ke kondisinya. hati. Terus kita Mbak Lina bisa menyarankan, oh saya bisa menyarankan ada motif yang seperti ini loh, kayak ini bisa cocok di nuansa-nuansa ruangan Anda gitu kan. Nanti di bagian meja makannya bisa ditambahkan yang seperti ini, wah itu mantep banget. Ya. Ya, betul. Benar. Kerjasama sama developer perumahan, apartemen, waduh mantep dah. Ya, ini kemarin sempat kita juga kerja sama hotel. Ya, Alhamdulillah betul. ada satu hotel itu untuk home dekornya yang di ruangan Resto, itu cafe. seperti betul. Ya, Dan ini kan orang banyak WFH ya, Mas. Bagaimana membuat rumah itu didesain kerasan, anak-anak sekolah juga betah lewat PJJ-nya. Ini Mbak Lina, ini pasar yang luar biasa kalau aku lihat ya. Tinggal bagaimana memantik tadi ya, custom, kemudian konsultan. Wah, ini saya baru ketemu loh sama Mbak Lina nih, jadi terheran-heran. Nggak ada yang ngembari gitu, nggak ada yang ngembar gitu istilahnya. Mbak, basically dulu. Nah, iya dong, masa home decor banyak yang kembar kan nggak enak juga. Iya. Loh kok sama? Ya seperti itu kita memang ya. Oke.
betul. Jadi kayak distro gitu ya. Nah ini yang disuka. Kalau yang jadi rumahmu, loh aku masuk rumahmu kayak masuk rumahnya dia gitu ya. Nah Mbak Lina, iya betul. Ini kan betul-betul pasarnya Mbak Lina ini eksklusif kalau saya selalu akan menyampaikan itu. Karena ini ada peluang-peluang baru di mana tadi solusi ya untuk saatnya WFH, kemudian juga banyak sekarang orang yang mendesain atau mendekorasi rumah itu bagaimana tidak hanya saja nyaman tapi estetikanya dan lain sebagainya, terutama modern itu ya. Dan ini menjadi salah satu pangsa pasarnya Mbak Lina. Kita bisa maklon ya ke tempat kita nah, bisa Mbak, datang. Ini ada yang bertanya dulu nih. Bisa ke penjahit, Mbak Lina, bisa datang. semua kalau soal jahit menjahit mau kita yang jagonya jahit Mbak Lina. pun, Ini kita dari juga bisa Windy. gitu. Kita juga namanya terbuka sama ya. gitu. Misalnya memang tapi bukan customer nggak bisa jahit, tapi dia kepengen juga punya brand nih, juga apakah punya kalau tidak bisa istilahnya menjahit punya sama sekali, produk. tapi saya Boleh tertarik kita juga dengan fashion, membuka bisa seperti juga itu, Mbak gitu. Iya, untuk jadi usaha kita kan fashion atau di sisi jahit lain juga menjahit. ada Kemudian jahitan yang juga ya, berikutnya jadi adalah kita bagaimana maksimalkan Mbak untuk strateginya itu. manajemennya Jadi kalau sehingga memang Mbak Lina ada dari desain tahun sendiri, 2017 kalau customer tetap ada desain eksis sampai sendiri, sekarang. boleh kita terima juga gitu. Silakan, Mbak. Jadi kita mungkin saling diskusi ya kalau desainnya dari customer gimana, terus kita tambahin lagi gitu. Jadi kan kita nggak perlu juga yang harus bisa jahit atau apa gitu, nggak zaman sekarang sih nggak perlu seperti itu ya, karena semakin mudah juga kita usaha juga kan kita bisa ke penjara gitu lah istilahnya. Kalau untuk manajemennya sendiri sih, Iya. kalau untuk manajemen sama ini saya sih, saya hanya gini aja sih Mbak, yang penting saya berkarya dan bermanfaat gitu aja gitu. Kalau memang rezeki udah diatur ya, maksudnya rezeki udah diatur Allah gitu. Tapi tetap kita berusaha gitu, maksudnya kita tetap produk kita juga dibikin cantik juga, dibikin yang bagus juga supaya tetap menarik. Untuk kalau kita terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak mikir produk kita harus bagus atau apa, itu kan nggak bisa ya, karena kalau saya sendiri sih di atas langit pasti ada langit gitu. Kalau produk kita bagus tuh pasti ada produk yang bagus gitu. Jadi saya nggak pernah berpikir seperti itu. Yang penting saya ini jawaban yang smart nih. Produksi, saya berusaha, saya bermanfaat gitu aja gitu. Jadi alhamdulillah ya, seiring sampai sekarang itu masih tetap customer yang datang atau kita ya alhamdulillah selalu perputaran gitulah. Itu aja sih yang saya terapkan selama ini gitu. Ya. Betul ya. Terus. Ya, selama kita sudah menemukan kekuatannya, ya kan, ketertarikan dulu kan, saya juga seneng nih masalah jahit menjahit, tapi saya nggak bisa jahit nih gitu kan. Tapi ternyata dia bisa gambar desainnya, dia bisa gambar polanya, tapi belum bisa mengeksekusi gitu. Tapi benar katanya Mbak Lina gitu kan, ya sudah carilah penjahit yang bisa mengerjakannya. Nah ini memang akan butuh proses ya Mbak Lina ya. Terima kasih ini Windy udah ini ya, udah bisa menangkap tadi yang Mbak Lina sampaikan. Nggak usah bingung-bingung kalau nggak bisa jahit, tapi pengen punya usaha tadi salah satunya adalah maklun, gitu ya, bisa dilakukan itu. Untuk menemukan supplier yang Mas Tom, ada tambahan buat Windy di pertanyaan tadi. Waktunya gitu, sampai akhirnya ketemu nih. Nah nanti juga Mbak Windy akan menemukan penjahit yang benar-benar sesuai dengan seleranya kan gitu. Jadi ya si penjahitnya akan memilih, si kitanya juga akan memilih, jadi sama-sama dipilih sebetulnya gitu. Nah jangan khawatir, tetap jalan aja seperti itu, nanti kan pasti akan ketemu kekuatannya dan polanya masing-masing. Produksi. Betul. Ya bisa ya langsung ya. Bisa sekali, terbuka saya welcome. Iya. Bukan dong.
Iya. Betul, Bukan sih, betul ya. sebetulnya Jadi itu nggak usah bingung ketika sebenarnya memang simpel sudah saja punya sih. hasrat Sebelum tinggi saya untuk dulu bisa membuka usaha, kemudian tadi mulai modal usaha sudah ini, cukup ya Mas. kebetulan anak saya Banyak itu partner lahirnya sebetulnya. Salah dua-duanya itu satunya adalah Mbak Lina ini ya. Untuk di angka kontaknya 8 nanti bisa gitu. menghubungi Apredio Jadi atau hanya bisa beda langsung tahun ke aja. Instagramnya 2001 yang Double Eight satu ya Mbak ya, untuk DM ke sana ya, 2006 untuk gitu. Jadi bermitra dengan ya udahlah, Mbak Lina. waktu itu saya belum Ya. Baik, Mbak ini belum namanya. belum Oh, itu oke. belum mulai Namanya usaha Double juga Eight, sih. Waktu saya masih 88. kerja juga Bukan sama salep ya. ekspat itu, kebetulan dia dia ekspat Hongkong ya. Dia bilang sih, kenapa ya anakmu bisa Apa lahir ini? 888, Apa Mbak hanya filosofinya? beda Terus tahun kenapa gitu. ambil Itu nomor ini? Apa berarti nomor rumah gitu? itu angka 8 angka hoki ya, angka laki gitu. Ya, karena angka itu tidak pernah putus gitu. Betul. Ya akhirnya oke lah, coba saya bikin brand, semoga ordernya nggak putus, rezekinya nggak putus gitu ya, berkah gitu aja. Iya, jadi dari itu. Oke. Iya, dua-duanya bisa 88, hanya yang satu tuh 2001, yang satu 2006 gitu aja. Jadi hanya satu kali aja merayakan bareng gitu. Ya udahlah, mungkin ini keberuntungan juga saya gitu. Betul. Berkah. Amin, amin. Iya, pertama saya lihat judulnya aja Double Eight itu, brandnya itu saya bilang oh mungkin karena nggak pernah putus gitu ya. Jadi nggak tahu ada sejarah kalau putranya lahir tanggal 88 itu. Iya, iya, iya. Oke, baru saya sudah ngeh sekarang. Oh iya ya, kenapa dipakai ya? Dan ini ternyata angka kebahagiaan yang waktu itu dikaruniai anak dengan tanggal lahir yang begitu ya, 8 gitu ya. Baik, Mbak Lina dan Mas Tommy, ini ada yang bertanya lagi dari 081565 sekian dari Indra. Selamat pagi. Waduh, ini ada tamu juga rupanya. Kalau dari ini perempuan hebat kreatif memang suka ngiri ya. Jadi dasarnya. Dan pertanyaan saya adalah satu, apa sih sebetulnya yang memotivasi Mbak Lina untuk membuka usaha dan kemudian untuk Coach Tommy? Coach, bagaimana caranya kita agar nggak baper setiap kita menawarkan yang selalu mendapatkan akhirnya saya belajar gitu, belajar cemoohan, bahkan belajar menjahit, kemudian bukan ini saya ternyata penolakan dan bahkan ya, jadi kalau penawaran yang sangat tidak masuk akal ya Mbak ya. Jadi hawanya itu senang terus gitu. Ya, Mbak Lina jadi dulu, akhirnya silakan Mbak Lina. Berlanjut sampai sekarang gitu ya. Karena hobi aja pertama sih, karena saya senang. Motivasinya. Jadi sepertinya itu ada energi terus gitu. Sebenarnya simpel gitu. Oke. Ya. Ya. Iya benar. Oh. Ya sebetulnya juga dari awal kita karena melakukan itu senang, bahagia, energinya jadi banget kan, seperti yang diutarakan Mbak Lina. Itu untuk mendapatkan juga seperti itu gitu. Contoh nih, saya kan sekarang sedang menggeluti bidang otomotif ya, jualan motor kayak gitu. Itu keren-keren banget pertanyaan itu. Iya. Oh, oke. Jadi yang paling lucu adalah jadi sesuatu yang dilakukan dengan bahagia itu karena seneng tadi ya Mbak. Kemudian akhirnya muncul lagi perca ini sayang banget kalau dibuang. Udah perca lagi sayang banget juga kalau dibuang gitu ya. 20 ya gitu. Nah kalau saya Mas Tom, ini biar nggak baper katanya. Bercandain nanti, oh 20 boleh, tapi itu DP-nya ya, nanti pelunasannya silakan berhari berikutnya gitu. Jadi kita nggak usah baper, kok malah ditawar rendah sih gitu kan. Itu biasa banget ya. Tapi memang harus ada pengalaman sih. Mungkin di awal-awal kita akan merasakan baper. Cuman karena ada forum seperti ini, nah jadi kita nggak usah baper aja. Baru nih. Oh ternyata itu barang dagangan toh bro.
hobinya, sesuai dengan kecintaan kita gitu. Oke. Jadi kalau saya sekarang kalau apapun yang menawar produk-produk saya itu jauh lebih rendah dari harga jual yang sudah dipublish, jadi bercandain aja, boleh silakan. DP-nya segitu ya, 20 boleh, nanti hari berikutnya dilunasi, sisanya 10 juta, kayak gitu. Jadi orang malah jadi bukannya ini malah pada ketawa gitu. Jadi Riles kita akhirnya punya kenalan baru lagi dari orang-orang yang tadinya, aku cuma punya duit di bawah 20, boleh ya? Boleh kalau itu jadi DP gitu kan. Nah gitu, jadi akhirnya banyak sekali pembeli itu direkomendasikan oleh orang-orang yang tadinya nawar rendah itu tadi. Iya, Ya. Dilunasin. Kalau baju itu yang penting itu kita percaya diri, Mbak. Ya. Itu, ya. Selagi kita percaya diri pasti bagus saja. Gitu. Untuk bisa nggak baper itu harus terlatih patah hati, Indra, ya. Jadi itu tadi ya. Kalau yang fashion ya, Mbak. Kalau saya ini kan karena memang Mbak Lina, itu kalau kan orang gendut kayak saya ini, jadi pasnya memang pakai saya baju yang kayak apa ya, Mbak? Di fashionnya saya tetap konsultan memanfaatkan perca desain ya. itu. Jadi tetap kita kombinasi dengan percanya gitu. Kita dari kerajinan itu ya, dari handcraftnya itu saya aplikasikan ke fashion. Nah, jadi dengan teknik patchworknya itu saya aplikasikan ke fashion. Mbak, gitu. Jadi kita tetap intinya perca gitu. Mbak Lina, Jadi kalau menurut Mbak Lina, ya, tren di 2022 ini seperti apa produk yang akan Mbak Lina blow up di fashion? Iya, saya lebih perca gitu. Keren loh perca itu. Wow, asik nih ya. Ya. Wah, luar biasa. Ya, sama-sama. Ya, jadi benar. Diferensiasi dari produknya fashion Mbak Lina tidak lepas dari percaya itu memang ya. Terima kasih, amin. Oke. Terima kasih, Mas Tommy. Sama Mbak Lina. Oke. Luar biasa. Ini sudah sudah memiliki satu jelas ya, diferensiasi yang jelas, segmen yang jelas, dan akan jadi sesuatu di waktunya nanti boom ini Mbak Lina harus betul-betul melihat banyak peluang yang ada ya. Oke. Baik, Mbak Lina terima kasih untuk sharingnya. Kita sudah mengganggu, jadi Santi ketemu dengan Mbak Lina itu hari Sabtu ya, lewat handphone saja, nggak apa-apa. Kita sukanya begitu Mbak, kenalan lewat handphone gitu ya. Sukses selalu untuk Double 8 Mbak. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.